Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 44, kita akhiri hubungan kita. Rion langsung mempercepat urusannya dalam berkemas, kemudian membawa segera pergi ke rumah sakit bersama Lukas. Ia berusaha untuk mengendari mobilnya dalam batas kecepatan normal, mengingat ada Lukas. Dan tidak mungkin Rion mengebut di jalanan walau ia begitu ingin melakukannya agar segera bisa sampai lebih cepat. Begitu sampai rumah sakit, Rion menggendong Lukas. Dan tas kecil berisi keperluan yang mungkin akan digunakan selama berjaga di rumah sakit. Ia bergegas, berjalan cepat menuju ke ruangan di mana Lily berada. "Kau sudah sampai," sapa Bianca ketika melihat kedatangan sang adik dengan napas memburu. Yakin kalau pria itu nyaris berlari menuju ke ruangan ini. "Bagaimana Lily?" tanya Rion langsung. "Dia sedang tidur, efek obat masih terlalu tinggi. Dan dokter bilang kalau Lily butuh istirahat yang banyak demi penyembuhannya," jawab Bianca dengan nada tenang. Rion bernapas lega, berjalan ke samping tempat tidur sang gadis dan melihat gadis itu lelap dalam tidurnya. "Lily tidur?" tanya Lukas, melihat Lily dengan pandangan penuh kerinduan. Sudah beberapa hari bocah itu tidak melihat Lily. Bersabar diri setelah dijelaskan oleh para orang dewasa tentang di mana Lily dan keadaannya. "Iya, Lily sedang tidur. Kau harus membiarkan Lily tidur agar dia cepat sembuh." Rion mengelus punggung anaknya, melihat kalau pandangan Lukas tidak lepas dari sosok Lily. Lukas hanya mengangguk, mengerti tentang situasinya. Bocah kecil itu hanya berharap kalau Lily segera bangun dan dapat memeluk bocah Tio lagi seperti yang biasa gadis itu lakukan. Lukas sungguh merindukan Lily selama beberapa hari ini, mengira kalau Lily meninggalkannya. Tapi setelah melihat Lily sekarang yang tertidur dalam keadaan tidak sehat, Lukas senang dan ia rela menunggu Lily membuka mata kembali bersama sang ayah. Mata Lily perlahan terbuka perlahan. Ia dapat melihat cahaya yang tertangkap iris matanya begitu menyilaukan. Mungkin karena sang gadis terlalu lama berada dalam kegelapan tak berujung. Tak hanya penglihatan, perlahan telinga Lily menangkap suara-suara yang sebelumnya kecil menjadi lebih jelas. Namun ia terdiam beberapa saat, otaknya masih belum dapat berpikir dengan benar. Dalam mengambil semua informasi baik dari ingatan sang gadis maupun dari sekitarnya. "Dante, panggilkan dokter sekarang." Lily mendengar suara tak asing tertangkap telinganya. Suara pria dengan berbagai emosi dalam setiap kata yang dilontarkan. Lily bertanya-tanya kenapa pria itu terdengar cemas. Tak hanya itu, Lily juga mendengar berbagai suara dari banyak orang dan herannya ia merasa semua suara itu ia kenal. "Ada apa? Kenapa semua orang terdengar cemas?" pikir Lily yang belum sepenuhnya dalam kondisi baik untuk berpikir. Seakan otak gadis itu masih belum terset dengan baik. Suara-suara itu terus terdengar, memanggil nama Lily tanpa bosan. Gadis itu ingin merespon, tapi entah kenapa rasanya sulit untuk sekedar menggerakkan bibirnya. Lily ingin melihat siapa gerangan orang-orang yang terus memanggil namanya ini, tapi penglihatannya buram. Pandangan gadis itu seperti ada kabut tebal.
dan ia hanya dapat melihat siluet dari orang-orang yang terus memanggil namanya. Lily merasakan seseorang menyentuh area mata, kemudian mengangkat kelopak mata gadis itu ke atas sebelum Lily mendapati cahaya terang masuk ke iris matanya. Ia juga merasakan orang itu menyentuh area kepala sang gadis dan beberapa hal lainnya. "Dokter, ada apa dengan Lily? Kenapa ia tidak merespon apapun?" Lily mendengar pria yang sebelumnya ia dengar bicara bertanya kepada seseorang. "Dokter, Lily berpikir kenapa ada dokter di sini? Mungkinkah orang yang menyentuhnya tadi?" Tenang saja, ini hanya efek dari obat. Dan juga karena Nona Lily kehilangan kesadarannya 100% beberapa hari ini. Jadi otaknya masih mengumpulkan semua informasi dan memori. Perlahan Nona Lily akan membaik. Tapi jangan ada suara keras di sekitarnya atau menggerakkan anggota tubuhnya mendadak. Karena semua inderanya sedikit sensitif sekarang, kita hanya perlu menunggu beberapa saat. Sampai otak dan tubuhnya benar-benar telah mengumpulkan informasi pada setiap sarafnya. Jelas dokter dengan wajah tenang. Lily mendengar hal tersebut, namun masih berpikir apa yang sebenarnya terjadi. Sepertinya ia berada dalam kabut tanpa tahu apa-apa dan ingat apapun. Itu menakutkan. Love. Mendengar satu kata itu seketika berbagai emosi dan memori menghantam Lily. Ia kenal suara dan panggilan itu, amat sangat kenal. Suara yang akan selalu ia respon bahkan ketika ia tidur. Suara yang selalu gadis itu rindukan jika tidak mendengarnya. Rion. Lily berusaha mengeluarkan suaranya, tapi sialnya suara itu terlalu kecil untuk didengar bahkan untuk Lily sendiri. Gadis itu mencoba beberapa kali untuk mengucapkan satu kata itu, hingga akhirnya Lily dapat mengucapkan nama itu dengan suara yang dapat terdengar walau tidak terlalu besar. Love, kau sudah sadar? Benar, ini aku Rion. Aku di sini, sayang. Kata Rion yang terdengar begitu senang ketika mendapatkan respon dari sang kekasih. Rion, panggil Lily lagi, kali ini lebih jelas. Ya, aku di sini. Lucas juga ada di sini. Robert, Bianca, si kembar, Dante, bahkan ayah dan ibuku juga di sini. Semua menunggumu sadar, Love. Kata Rion, memberitahu kalau semua orang berada di ruangan untuk melihat Lily yang telah siuman. Sayangnya respon Lily belum baik sepenuhnya. Ia banyak diam, berusaha mencerna semua hal termasuk dirinya sendiri. Namun Lily mendapati orang-orang yang ada di sekitarnya saat ini begitu sabar. Bahkan mau menjelaskan siapa diri mereka satu demi satu agar Lily dapat mengingat lebih cepat. Sampai nyaris 1 jam, kesadaran Lily kembali sepenuhnya. Semua ingatan telah ia dapatkan, hanya saja untuk bergerak gadis itu masih kesulitan. Tubuhnya terasa remuk dan sakit luar biasa ketika Lily berusaha bergerak. Jangan gerakan dulu tubuhnya, sweetheart. Kau terluka cukup parah, jadi hati-hati menggerakkan tubuhmu. Kata Robert, menahan Lily yang berusaha terus menggerakkan tubuhnya. Dad. Lily melihat ayahnya. Ya, aku di sini. Kau butuh sesuatu? Tanya Robert ketika melihat Lily terus memandangnya. Berapa lama aku tidak sadar? Tanya Lily dengan nada pelan.
Hampir 4 hari. Jawab Robert, mengelus kepala anak perempuannya itu penuh syukur. Terima kasih karena sudah sadar. Kau tidak tahu betapa takutnya semua orang karena tidak siuman juga. Sambungnya, Lily. Lily dan Robert menengok ke arah sumber suara yang baru saja memanggil namanya. Mendapati bocah yang begitu ia kenal, beringsut dari pangkuan sang ayah. Dan memeluk Lily dengan wajah yang telah basah dengan air mata. Lukas, kenapa menangis? Tanya Lily, mengelus kepala bocah itu saat Lukas memeluk lengan Lily. Lily tidak bangun-bangun. Ayah bilang orang jahat pukuli Lily sampai Lily sakit. Lily jangan sakit. Jawab Lukas yang masih terus menangis. Tidak tega rasanya gadis itu melihat Lukas yang menangis sampai seperti itu. Tahu kalau Lukas begitu khawatir dengan keadaan Lily yang tidak sadarkan diri beberapa hari ini. Lukas benar-benar khawatir. Dia menahan diri selama tidak melihatmu beberapa hari ini. Lukas takut dan berpikir kalau kau akan pergi meninggalkannya. Kali ini Bianca yang bicara. Wanita itu memasang wajah sama seperti Robert, penuh syukur karena Lily yang akhirnya sadar juga. Semua orang di sana, satu demi satu bicara dengan Lily, mengatakan betapa senang mereka bahwa Lily telah siuman. Si kembar sama halnya dengan Lukas, mereka menangis ketika tahu akan kondisi Lily. Terutama setelah mendengar kalau Lily seperti ini karena diculik. Tentu si kembar mengerti situasi mengerikan seperti apa yang dialami oleh Lily. Mengingat keduanya juga pernah mengalami hal serupa dulu. Ferdinand dan Alice tak kalah bersyukurnya atas Lily yang telah sadarkan diri. Bertanya banyak hal penuh dengan kekhawatiran akan kondisi Lily. Terutama Alice yang tidak sanggup melihat Lily penuh lebam. Membuat wanita paruh baya yang biasa tenang bahkan sempat diselimuti amarah. Hingga berakhir dengan wajah penuh cemas mengelus kepala Lily. Semua begitu hidup, menemani Lily dan menceritakan banyak hal selama beberapa hari gadis itu tidak sadarkan diri. Walau ada satu orang yang sejak tadi diam, duduk di samping tempat tidur sang gadis, namun tidak mengatakan apapun. Wajahnya terlihat kalau ia penuh akan pikiran. Kami akan mencari makan dulu. Kalian berdua bicaralah. Kata Ferdinand, tahu kalau Rion dan Lily perlu waktu berdua untuk bicara saat ini. Dan memberikan mereka ruang adalah pilihan yang tepat. Setelah semua orang keluar, termasuk Lukas yang dibawa oleh Robert. Setelah membujuk bocah itu dengan alasan membelikan Lily makanan, Lily kini menatap Rion. Beb, panggil Lily. Kenapa kau diam saja sejak tadi? Tanya Lily, sadar kalau kekasihnya itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Lily, aku berpikir mungkin akan lebih baik kalau kita berpisah. Ucap Rion tanpa melihat ke arah sang gadis dan justru melihat ke tangan yang ada di pangkuannya. Lily terkejut luar biasa mendengar hal itu. Apa maksudmu? Ayo, kita akhiri hubungan kita. Kata Rion, kali ini ia menatap Lily. Namun wajahnya datar, dingin, tak dapat dibaca. Mata Lily melebar ketika mendengar satu kata itu. Ia tidak menyangka kalau kekasihnya itu akan mengatakan kalimat yang paling tidak ingin Lily dengar.
Ingin rasanya Lily memukul Rion sekarang jika saja ia dapat menggerakkan tubuhnya. Katakan sekali lagi, pinta Lily, seolah ingin mengonfirmasi kalau yang didengarnya barusan itu benar atau tidak. Ayo, kita akhiri hubungan kita. Ulang Rion, menatap sang gadis dengan ekspresi sama seperti sebelumnya. Tidak mau, seru Lily, menatap Rion dengan raut kesal. Kau tidak dengar, aku ingin kita berpisah, Love. Kata Rion lagi, tak menyangka akan mendengar jawaban seperti itu dari Lily. Aku bilang tidak mau, lihatlah, kau bahkan masih memanggilku dengan panggilan itu. Dan kau ingin kita berpisah, pokoknya aku tidak mau. Tolak Lily teramat sangat. Ia akan bersikap keras kepala kali ini bagaimanapun caranya sampai pria itu menarik kembali ucapan tersebut. Rion terdiam, ia menatap kekasihnya dengan emosi bercampur aduk. Kau ingin berpisah karena kau pikir yang terjadi padaku kemarin karena salahmu, kan? Tebak Lily. Ia tahu dengan jelas kalau apa yang Rion katakan. Mengenai mengakhiri hubungan mereka berdua bukanlah berasal dari hati pria itu. Kau seperti ini karena kau memiliki hubungan denganku. Jika saja kau tidak masuk ke dalam kehidupanku, kau pastilah hidup dengan aman. Kau harus mengalami kekerasan seperti itu dan aku tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Tubuhmu nyaris hancur karena dipukuli, tapi aku tidak bisa melakukan apapun. Kau tahu betapa takutnya aku kehilanganmu. Ketika menemukanmu di tempat itu dalam kondisi yang aku tidak berani untuk mengingatnya lagi. Aku tidak bisa jika harus kehilanganmu, Love. Aku tidak bisa. Kata Rion memberitahukan apa yang pria itu rasakan. Emosi yang Rion tahan selama beberapa hari ini. Lily terkejut mendapati Rion menangis. Setakut apa kekasihnya itu hingga sampai ke titik seperti ini. Mungkin melihat keadaan Lily malam itu sudah seperti mimpi buruk untuk pria itu. Sama seperti ketika ia kehilangan ibu dan adiknya. Seperti itu pula rasa yang berkecamuk dalam diri Rion ketika berpikir kalau Lily tidak akan lagi membuka mata. Aku gagal menjagamu. Akan lebih baik jika kau tidak berurusan lagi denganku, dibandingkan aku harus kehilanganmu atau melihatmu seperti malam itu. Kata Rion frustrasi akan emosinya saat ini. Rasa takut akan kehilangan perempuan yang ia cintai membuat Rion lemah. Membuat pria itu merasa tidak pantas untuk sang gadis. Tangan Lily terangkat, menyentuh wajah pria itu. Ingin sekali ia memeluk Rion saat ini dan menenangkan pria itu. Sebagaimana Rion selalu menenangkan Lily ketika merasa ketakutan akan suatu hal. Rion menggenggam tangan Lily yang menyentuh wajahnya. Menaruh telapak tangan sang gadis ke pipi pria itu untuk merasakan kehangatan dari kulit Lily. Bukti kalau gadis itu hidup. Yang terjadi bukan salahmu. Bukankah kau berusaha menyelamatkanku sekuat yang kau bisa? Aku tahu kau akan datang dan menyelamatkanku dari sana. Kesalahanku sendiri hingga aku dipukuli oleh mereka. Karena mereka mengetahui kalau aku hacker yang mereka cari, dan aku justru memprovokasi mereka. Jika saja aku tetap diam dan mengikuti keinginan mereka, aku pasti tidak akan dipukuli sampai seperti ini. Jadi bukan salahmu, kata Lily dengan nada tenang. Kenapa kau melakukan itu?
kenapa kau tiba-tiba memprovokasi mereka hingga kau dipukuli seperti itu? Tanya Rion, tak menyangka kalau gadis itu memiliki keberanian untuk melakukan hal gila tersebut. Karena mereka berencana untuk menculik Lukas malam itu. Jadi aku berusaha mengalihkan mereka dengan provokasi sampai kau datang. Jawab Lily, teringat bagaimana Vincent memukuli Lily membabi buta. Tanpa ada rasa kasihan sedikit pun walau Lily adalah perempuan. Oh, Love, kenapa kau melakukan hal sejauh itu? Rion mengeratkan genggamannya pada tangan Lily. Menurunkan tangan itu kembali ke atas tempat tidur agar Rion dapat melihat Lily lebih jelas. Entahlah, mendengar kalau mereka akan menyakiti Lukas, tanpa berpikir aku mengatakan hal-hal kasar kepada Vincent. Jawab Lily jujur, karena waktu itu ia spontan langsung memprovokasi Vincent. Ketika mendengar kalau mereka akan menculik Lukas. Membayangkan mereka menyakiti Lukas, Lily tidak sanggup. Love, kumohon lain kali agar kau tidak melakukan itu. Kumohon pikirkan dirimu dulu dibandingkan hal lain. Kau harus tetap aman apapun yang terjadi. Jangan bersikap ceroboh seperti itu, berjanjilah. Pinta Rion. Bersambung.